Assalamualaikum Sobat Ilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Beberapa hari yang lalu kita menemukan sebuah video, di mana video tersebut adalah sebuah mobil pick up yang terguling. Mobil pick up tersebut berisi sebuah durian. Nah, karena terguling, mobilnya terguling, duriannya berserakan. Namun di dalam video tersebut ada sesuatu hal yang aneh, yaitu banyak orang yang dimana banyak orang tersebut bukannya menolong orang yang terkena musibah, malah terjadi rebutan durian. Ini seolah-olah menjarah. Lah di dalam konteks video tersebut juga diperlihatkan salah seorang sopirnya, di mana sopir tersebut menyebutkan dia juga kehilangan uang yang dia bawa sebesar 1.500.000 rupiah. Kurang lebihnya narasinya seperti itu di dalam video. Sebelumnya kita juga diperlihatkan ada di salah satu berita media online Kompas, ada salah satu muatan truk yang terguling, muatan truknya itu bermuatan jeruk, yang menuju ke arah puncak, di mana di dalam berita tersebut juga diperlihatkan peristiwa yang sama. Bukannya malah menolong, warga itu berbondong-bondong mengkerumuni orang yang terkena musibah tersebut. Bukannya malah menolong, tapi malah berebut jeruk yang ada di kejadian kecelakaan itu. Fenomena ini menunjukkan paradoks sosial yang berada di dalam masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Indonesia itu terkenal dengan masyarakat yang sangat religius, terkenal dengan masyarakat yang suka menolong, terkenal dengan masyarakat yang gotong royong. Tetapi di dalam video tersebut itu menunjukkan paradoks sosial. Memang dalam situasi tertentu, perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu seringkali terjadi. Kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Perilaku tersebut tentunya tidak muncul begitu saja. Perilaku masyarakat yang tidak memiliki rasa empati ketika melihat seseorang yang terkena musibah itu sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Yang jelas perilaku tersebut juga memiliki beberapa faktor yang mendorong masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang notabene dikenal dengan masyarakat yang religius, itu bisa melakukan hal sekeji itu. Sebagai disclaimer, pendapat saya di dalam video kali ini tentunya ada referensinya, dan referensi tersebut akan saya tuliskan di dalam kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang memiliki pandangan berbeda atau pendapat berbeda dengan pendapat saya di dalam video kali ini, sampaikanlah di dalam komentar, di dalam kolom komentar. Tidak akan ada yang saya sensor karena forum ini forum bebas. Oke, Sobat Ila, kita mulai. Apa kira-kira faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Indonesia itu dikenal dengan masyarakat yang sangat religius, yang dikenal dengan masyarakat yang penuh toleransi. Tapi di dalam situasi tertentu perilaku masyarakat itu sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai agama yang ada di dalam Indonesia. Entah itu nilai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang pastinya semua agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan kebaikan. Tetapi di dalam situasi tertentu masyarakat kita malah menunjukkan sikap yang paradok, yang dimana tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada di dalam Indonesia itu sendiri. Faktor yang pertama disebabkan karena adanya krisis moral versus simbolis agama.
Maksudnya banyak masyarakat kita itu yang secara simbolik itu hanya menjalankan ajaran agamanya itu hanya secara simbolik. Mungkin hanya dengan cara melakukan ritual-ritual keagamaan, berpakaian secara eh, agama masing-masing. Kalau di Islam ya secara Islami. Tetapi ajaran atau ritual-ritual itu yang secara simbolik itu tidak benar-benar menginternalisasikan nilai-nilai moralnya seperti kejujuran, empati, dan kepedulian sosial. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ketika masyarakat kita menilai terutama di dalam agama Islam, menilai kesolehan seseorang misalkan itu hanya dilihat dari seringnya dia pergi ke masjid untuk melakukan ibadah sholat berjamaah, menilai kebaikan seseorang, kedermawanan seseorang itu hanya dinilai dari seseorang tersebut membuat konten peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Karena ya masyarakat kita itu memang banyak yang berpandangan seperti itu. Jadi agama yang sebetulnya agama itu adalah mengatur semua ruang lingkup yang ada di dalam kehidupan manusia. Itu sama masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita itu hanya dibatasi hanya secara simbolik-simbolik saja. Sehingga ketika ada fenomena seperti yang saya jelaskan di dalam awal video tadi, itu sudah tidak heran kalau itu terjadi di dalam Indonesia. Ya memang seperti itu keadaan masyarakat kita yang dimana penilaian-penilaian atau pengamalan-pengamalan agama atau pengamalan-pengamalan etika budaya yang ada di dalam Indonesia itu hanya berupa simbolik-simbolik saja, tidak masuk ke ranah yang lebih dalam. Nilai-nilai moralnya itu seperti kejujuran di dalam kehidupan, seperti empati, seperti kepedulian sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita tidak heran ketika eh, para koruptor yang ada di dalam jajaran pemerintahan kita itu yang notabene para koruptor itu sebetulnya semua orang beragama, semuanya orang di situ beragama, tapi di sisi lain mereka juga melakukan koruptor besar-besaran. Ya, dampak dari itu tadi, pengamalan agama itu hanya bersifat simbolik. Jadi, menurut sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia, beragama itu ya hanya diwakilkan dengan simbolik-simbolik itu. Padahal kalau kita mendalami suatu ajaran agama tertentu, tentu kita akan melakukan sesuatu tindakan. Jadi ketika kita mendalami pelajaran-pelajaran agama tertentu, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tentunya perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari itu juga akan mencerminkan semua ajaran tentang agama itu sendiri. Kalau kita bisa memahami apa arti di dalam beragama itu. Karena agama yang notabene agama itu mengatur hubungan kita kepada Tuhan, mengatur hubungan kita pada sesama manusia, mengatur hubungan kita dengan lingkungan, itu ketika dimaknai secara luas, tentunya kita bisa menjadikan agama itu sebuah dasar tata cara kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dampak dari masyarakat kita, dampak dari sebagian besar masyarakat kita yang notabene mengamalkan ajaran agama itu hanya berdasarkan simbolisme agama itu. Lah, ketika ada kejadian musibah yang menimpa seseorang, itu rasa empatinya, rasa kepedulian sosialnya itu tidak muncul. Bahkan kalau kalau menguntungkan bagi dirinya,
Bahkan ya seperti yang ada di video itu, menjarah massal, malah tidak menolong itu. Itu salah satu faktornya mengapa masyarakat yang ada di Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia berperilaku seperti itu. Selanjutnya yaitu pengaruh kondisi sosial dan ekonomi. Dalam kondisi krisis atau tidak tentunya ekonomi seperti yang ada di masa sekarang ini, yang dimana harga semakin melambung, eh, bencana alam juga ada di mana-mana. Nah, kecenderungan untuk bertahan hidup itu bisa mengalahkan norma atau moral. Jadi dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti ini, itu kecenderungan untuk bertahan hidup itu sangat mengalahkan normal. Jadi masyarakat yang dengan tekanan ekonomi yang tinggi itu cenderung lebih oportunis dalam situasi yang kacau. Sehingga ketika ada kesempatan untuk mempertahankan hidup, ya seperti yang saya contohkan dalam video itu, nah, orang yang ada Indonesia itu cenderung lebih apa ya, ya lebih berpikir untuk mempertahankan hidupnya daripada mengedepankan moralnya. Nah, soalnya ya itu tadi, situasi ekonomi yang tidak pasti, situasi keadaan sekarang yang tidak pasti, harga melambung tinggi lah. Untuk menutupi semua itu, yaitu ujungnya di dalam bertahan hidup, lah masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia itu cenderung lebih mengalahkan moral daripada daripada ya mengutamakan moral itu sendiri. Itulah salah satu faktornya. Selanjutnya yaitu mental kerumunan atau yang sering kita kenal dengan mob mentality. Ada salah satu pakar psikolog dari Prancis yang menyatakan bahwasanya di dalam sebuah kerumunan itu manusia bisa berlaku layaknya seorang barbar. Kalau istilah saya itu mental iuran. Maksudnya di dalam situasi tertentu itu memang individu yang awalnya tidak berniat melakukan suatu kejahatan itu bisa ikut-ikutan saat melihat orang lain melakukannya. Karena apa? Ya karena ada perasaan yang anonimitas dalam kerumunan tersebut merasa membuat mereka itu merasa aman dari hukum sosial. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya seperti ini. Ketika ada di situ ada seseorang yang sebetulnya tidak ada niat jahat di situ, mau menolong, tapi melihat begitu banyaknya massa yang berkerumun menjarah dagangan seseorang, menjarah apa itu menjarah buah jeruk dan buah durian tadi. Nah itu seseorang yang mempunyai mob mentality ini itu cenderung lebih akan mengikuti perasaannya, perasaan yang anonimitas. Sehingga dari perasaan yang anonimitas itu memunculkan rasa aman dari hukum sosial. Padahal itu sangat tidak dibenarkan sekali di dalam hukum sosial, itu sangat melanggar sekali. Nah, mental-mental yang seperti ini itu seringkali kita jumpai di dalam masyarakat yang ada di Indonesia ya, seperti di dalam video itu tadi yang saya contohkan tadi. Sebelumnya dulu itu ada juga kasus di mana pengeroyokan seorang yang tertuduh mencuri di salah satu musola. Nah, dulu itu ada orang yang dituduh mencuri peralatan musola. Nah, di situ sebetulnya orang tersebut mau menservis di dalam beritanya. Nah, di situ banyak orang yang menuduh dan menghakimi secara massal sehingga banyak orang juga yang melakukan hukum secara barbar itu tadi, melakukan layaknya seorang barbar seperti yang disebutkan pakar psikolog yang dari Prancis tadi. Di dalam sebuah kerumunan manusia itu bisa berlaku layaknya seorang barbar. Dan itu ada di dalam mental kondisi masyarakat kita yang ada saat ini. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat kita itu sering melakukan hal seperti itu yaitu kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Nah, ini kita sering kali kita mendengar bahwasanya memang sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau hukum yang ada di Indonesia itu
no justice, no viral no justice. Jadi kalau tidak viral tidak ada keadilan di situ. Itu sudah menjadi rahasia umum. Lah, dari adanya kurangnya penegakan hukum ini, masyarakat itu cenderung merasa, lah mungkin kalau tidak viral ya tidak akan dipenjara. Mungkin kalau tidak viral tidak akan apa ya, tidak akan ditindak. Jika masyarakat melihat bahwa pelanggaran hukum seperti penjarahan, seperti pengeroyokan sering tidak mendapat sanksi tegas, maka perilaku yang seperti ini itu dianggap normal dalam situasi darurat. Ya seperti saya contohkan tadi, misalkan ada seorang yang terkena musibah malah menjarahnya. Nah seperti itu. Jadi penegakan hukum entah itu dari polisi, hakim, jaksa dan lain sebagainya itu harus benar-benar tegas. Jangan mengedepankan viral dulu baru ada penegakan. Tuh, selanjutnya yaitu apa ya, krisis kepercayaan kepada institusi. Jika masyarakat ini memang sudah tidak percaya bahwa bantuan itu akan tepat sasaran, sebagaimana mungkin merasa berhak mengambil apa yang mereka bisa saat ada kesempatan. Maksudnya seperti ini. Kemarin waktu COVID misalkan, waktu COVID itu kan banyak bantuan-bantuan yang digelontorkan. Nah, di dalam penyampaian bantuan-bantuan dari pemerintah itu, ternyata secara praktek di kalangan bawah, itu banyak masyarakat yang merasa bahwasannya bantuan yang disalurkan pemerintah itu tidak tepat sasaran. Lah dari situ itu bisa menimbulkan masyarakat, suatu mental masyarakat yang akan mengambil haknya ketika itu ada kesempatan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika ada kesempatan lalu bergerak untuk mengambilnya. Selain itu, di Indonesia itu budaya gotong royong itu sangat melekat sekali di dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. Namun faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita melakukan tindakan seperti itu, yaitu budaya gotong royong yang semu. Maksudnya budaya gotong royong yang semu itu yaitu gotong royong dan tolong menolong yang mungkin masih kuat dalam beberapa aspek, tetapi di dalam kondisi tertentu egoisme bisa mengalahkan solidaritas. Ini bisa terjadi karena sistem sosial kita yang semakin individualistis. Ya, itu juga sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kehidupan di kota, terutama kehidupan di kota, itu sistem yang individual itu sangat-sangat kelihatan sekali. Dari adanya sistem yang individualistis itu bisa terjadi kurangnya rasa solidaritas. Mungkin di salah satu aspek itu masyarakat kita masih bisa bergotong royong. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, ya seperti yang saya sebutkan, contoh yang saya sebutkan di atas tadi, mungkin ada kesempatan lah. Di situ egoisme bisa mengalahkan solidaritas itu tadi. Soalnya ya merasa merasa individu tadi sebagai makhluk individu yang dimana secara sosiologi manusia itu sebetulnya makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup di dunia ini secara sosiologi, tidak bisa hidup itu kalau tidak bermasyarakat atau tidak bisa bersosial. Itu secara ilmu sosiologi. Itu kurang lebihnya faktor-faktor yang membuat kenapa masyarakat kita yang notabene masyarakat kita itu dikenal dengan masyarakat yang sangat religius. Itu bisa kita lihat bahwasanya di dalam Indonesia itu agama saja itu yang ada yang disahkan dalam negara itu ada 6 sekarang. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi kenapa melakukan suatu tindakan yang sangat paradok dengan ajaran agama itu sendiri? Mungkin fenomena ini menunjukkan bahwa religiositas di Indonesia itu masih banyak yang bersifat seremonial, ya seperti yang saya contohkan tadi. Banyak pagelaran
sholawatan, banyak pengajian-pengajian yang digelar di masyarakat umum, tapi belum menjadi sebuah landasan dalam membangun etika sosial yang kuat. Jadi bisa dapat disimpulkan religius secara simbolik itu belum tentu berarti memiliki moralitas yang sangat kuat dalam tindakan yang nyata. Oke Sobat Ila, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.